Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sesuai dengan arahan dan bimbingan Ibu Dr. Diana, eh, kebetulan kami memang membuat presentasi tentang penerapan integrasi sapi sawit yang memang sudah dilakukan eh, oleh beberapa perusahaan. Nah, di sini kami membuat paper dan juga sekalian presentasinya dengan judul ulasan integrasi sapi di perkebunan kelapa sawit atau kita sebut Siska. Nah, apakah layak ini secara komersial? Nah, inilah yang menjadi materi yang kami bawa pada pertemuan kali ini. Nah, pendahuluannya, nah sistem integrasi ternak sapi dan kelapa sawit merupakan suatu sistem yang saling menguntungkan dan saling memberikan keuntungan, baik itu secara ekonomi dan lain-lain. Nah, itu istilahnya kita buat simbiosis mutualisme. Nah, ada empat faktor utama integrasi sapi dan kelapa sawit sehingga penting untuk dilakukan. Nah, yang pertama, penurunan harga minyak sawit mentah. Penurunan harga minyak sawit mentah di dunia, kemudian fokus pemerintah pusat atau fokus negara pada peningkatan populasi ternak, khususnya populasi ternak sapi. Nah, kemudian yang ketiga, hasil dari penelitian terkini yang menyebutkan bahwa eh, kelayakan finansial dari usaha beternak sapi. Dan yang terakhir, faktor keempat yang terakhir adalah eh, tidak ada kaitannya penyakit atau infeksi dari Ganoderma dengan penggembalaan sapi dalam sistem Siska secara komersial. Nah, tujuan dari makalah dan presentasi yang kami buat ini adalah memberikan informasi ulasan yang dilakukan oleh program IACCB atau Indonesian Australian Commercial Cattle Breeding Program terkait kelayakan integrasi sapi di perkebunan sawit atau disingkat juga Siska yang dilakukan secara komersial. Nah, di sini kami tampilkan beberapa tabel beberapa faktor yang mempengaruhi kelayakan komersial perusahaan Siska, baik itu dari investasi modal, biaya operasional, manajemen produksi, manajemen integrasi, produksi dari KPI-nya, terus net revenue-nya, dan hasil finansialnya. Nah, mungkin kita lanjut juga. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelayakan komersial ini. Nah, yang pertama adalah investasi modal. Nah, investasi modal di sini termasuklah salah satunya adalah pembelian sapi. Nah, sapi ini merupakan investasi terbesar dan akan sangat berdampak terhadap hasil produksi yang akan dicapai nanti. Kemudian selain membeli sapinya, investasinya juga dilakukan untuk infrastruktur penunjang, misalnya kandang, kandang jepit, peralatan, obat-obatan, dan lain-lain. Nah, biaya ini perlu diminimalkan. Kita harus berusaha agar biaya yang kita keluarkan untuk pembelian sapi dan pengeluaran modal atau investasi untuk infrastruktur seminimal mungkin, sehingga ini tidak akan membawa dampak negatif pada target-target produksi. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian ada juga biaya operasional. Biaya operasional di sini maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan terhadap penyediaan pakan terhadap sapi yang diternakkan. Nah, di sini biaya operasional kita buat menjadi di ulasan ini dibuat menjadi dua, yaitu biaya operasional untuk produksi, yaitu penggembalaan rumput alami di bawah perkebunan sawit, dan juga biaya operasional untuk suplemen konsentrat tambahan. Nah, ini diperlukan untuk mempertahankan bobot badan yang ideal, itu untuk indukan. Nah, dan yang kedua, suplemen konsentrat tambahan ini bertujuan untuk
mencapai average daily gain atau bobot badan harian. Nah, ini untuk anakan dan jantan. Nah, mungkin selanjutnya, presentasi selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Saudara Christian Gurning. Silahkan Christian Gurning. Ya, selanjutnya, selama 2 tahun terakhir, yaitu di tahun 2018 dan 2019, mitra-mitra utama IACCB telah mencapai rata biaya pakan. Yang pertama itu adalah 4.800 per ekor per hari untuk induk sapi dan pedet. Yang kedua ada 4.200 ekor per hari untuk yang grower. Dan ada yang ketiga itu biaya tenaga kerja yang digunakan untuk memberikan suplemen harian bagi sapi. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya sapi yang dipelihara. Untuk satu orang pengurus sapi itu dapat mengurus 100 hingga 200 ekor sapi indukan. Untuk pekerja tambahan itu mengurusi pemberian pakan dan pekerjaan lainnya tergantung pada efisiensi dari sistem yang diterapkan. Di antara mitra-mitra IACCB ini biaya personalnya itu berkisar pada 5.450 ekor per hari. Terus pengalaman IACCB menunjukkan bahwa gabungan biaya pakan dan operasional itu harus kurang dari Rp10.000 per ekor per hari, itu untuk mencapai hasil siska yang menguntungkan. Selanjutnya ada manajemen produksi dan integrasi. Yang pertama, profitabilitas yang diperoleh sebagian besar didukung oleh faktor manajemen produksi dan integrasi. Yang kedua, keberhasilannya tidak terlepas dari upaya tim manajer, petugas perkebunan dan peternakan, serta pemilik perusahaan yang memastikan keberhasilan. Yang ketiga, pekerja perkebunan akan membutuhkan waktu dan dukungan untuk dapat beradaptasi dengan keberadaan sapi di perkebunan. Yang keempat, IACCB menganjurkan prinsip yaitu tuan rumah dan tamu. Itu untuk menjaga sinergi dan kolaborasi internal antara pekerja perkebunan dan pengurus sapi. Selanjutnya ada KPI atau Key Performance Indicator, itu dari produksi. Yang pertama, KPI produksi sapi itu, IACCB telah mengembangkan tolak ukur untuk setiap KPI yang penting. Mencapai tolak ukur ini akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Dan berdasarkan pengalaman mitra-mitranya, tolak ukur ini dapat dicapai misalnya mitra-mitra mampu mencapai tingkat penyapian sekitar 65% dan sapi-sapian mencapai ADG sekitar 0,45 kg. Selanjutnya manfaat bagi komponen kelapa sawit yaitu pertama penghematan pengendalian gulma antara Rp70.000 sampai Rp170.000 per hektar per tahun, itu tergantung lokasinya. Yang kedua, pupuk organik tambahan tidak dibutuhkan di area pengembalaan. Penghematannya itu bisa sekitar Rp250.000 per hektar per tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Hirji. Ya, baik Pak Christian. Mohon izin Ibu saya melanjutkan. Kemudian bagaimana untuk pendapatan bersih? Di sini ada beberapa hal yang dibahas, di mana untuk biaya peningkatan bobot badan sapi ini menjadi hal penting, di mana untuk mencapai rataan pertambahan bobot badan harian tertinggi bagi pedet, kemudian sapi-sapihan atau lepas sapi, dan sapi penggemukan dengan biaya terendah. Jadi bagaimana di sini selain dengan integrasi kelapa sawit, kita juga harus bisa memperhitungkan dengan biaya yang terendah, namun tidak mengurangi kualitas dari nutrisi atau pakan yang kita berikan kepada sapi, sehingga akan memberikan dampak yang baik. Kemudian untuk pemasaran dan penjualan, ada beberapa hal, di mana yang pertama ada faktor harga jual sapi. Mohon maaf. Jadi untuk faktor harga ini bisa dipengaruhi oleh lokasi, kemudian untuk metode penjualannya, dan bagaimana preferensi dari pembeli.
serta kualitas ternak sapi yang dijual. Jadi kita harus memahami bagaimana pasar untuk sapi dari sistem Siska ini. Jadi untuk penjualannya kita tidak akan terhambat ya, seperti itu. Kemudian di lokasi terpencil umumnya dijual berdasarkan penampilan per ekor, bukan berdasarkan bobot badan. Jadi seharusnya kita tidak lagi seperti itu, tetapi harus berdasarkan bobot badan kiloan. Jadi sehingga dapat hitungan yang jelas dari hasil sapi, dari segi sapinya. Kemudian tidak semua lokasi memiliki permintaan daging sapi yang tinggi. Jadi ini untuk faktor pemasaran dan penjualan harus benar-benar kita petakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya. Kemudian bagaimana financial outcomes-nya? Jadi ada dua, yang pertama ada arus kas, di mana untuk arus kas positif ini dapat dicapai lebih cepat dengan cara membeli sapi betina bunting meskipun harganya akan lebih mahal. Jadi ada dua opsi. Biasanya untuk peternakan sapi ini breeding, dalam tanda kutip breeding atau pembibitan, ada dua hal. Yang pertama kita bisa memelihara indukan tidak bunting atau sapi darah, kemudian kita buntingkan, atau kita membeli sapi yang sudah bunting. Jadi di sini disarankan agar arus kas positifnya dapat dicapai lebih cepat, kita lebih baik membeli sapi betina yang sudah bunting, karena ini akan berpengaruh terhadap efisiensi reproduksinya. Kemudian untuk arus kas, pencapaian sangat dipengaruhi oleh pendapatan dari penjualan sapi yang harus melebihi belanja modal, rekondisi dari aset, kemudian pakan, karena di sini pakan kita ketahui untuk peternakan pakan menjadi salah satu biaya tertinggi. Kemudian biaya operasional yang dibutuhkan untuk pengoperasian sistem Siska ini. Kemudian yang kedua, dari tingkat pengembalian internal rate of return atau IRR, di mana tingkat persentase yang diperoleh dari setiap rupiah yang diinvestasikan untuk setiap periode investasi. Jadi dengan perhitungan yang jelas, kita tidak lagi hanya sebatas mana tidak ada hitungannya seperti itu. Dengan kita menghitung IRR ataupun analisis ekonomi lainnya, kita akan melihat bagaimana hasil daripada Siska ini. Kemudian IRR untuk bisnis pembiakan sapi disarankan itu harus lebih dari 5%, meskipun investor bisnis di Indonesia lebih cenderung mengharapkan lebih dari 10%. Selanjutnya. Kemudian untuk peningkatan skala perusahaan sistem kelapa sawit dan sapi, diperlukan peningkatan jumlah sapi ini dibutuhkan investasi yang lebih besar, namun akan menghasilkan pengembalian investasi yang lebih baik dalam periode 10 tahun biasanya untuk kita dapat menganalisis atau melihat bagaimana hasil dari sistem ini. Kemudian jumlah kawanan sapi yang lebih besar menawarkan skala yang efisien dan menghasilkan IRR yang lebih tinggi. Sudah pasti apabila kita memelihara sapi yang lebih banyak, namun dengan modal yang lebih besar, kita akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya. Baik, izin Ibu untuk menyampaikan kesimpulan. Sebelum saya sampaikan kesimpulan, jadi untuk ISCCB ini sekarang sudah kita ketahui bersama, untuk Siska sudah mulai dibumingkan kembali, di mana untuk Indonesia sendiri bekerja sama dengan Australia untuk pengembangannya, di mana di bawah untuk kerjasamanya saat ini dikenal dengan RMCP kalau saya tidak salah, Red Meat and Cattle Partnership. Jadi kebetulan saya pernah mengikutinya Bu pada tahun 2019, di mana kita mempelajari, salah satunya yang dipelajari adalah sistem Siska ini. Jadi untuk pandangan ke depan sebenarnya sebagai contoh ini yang diangkat di Kalimantan, saja sudah bisa, kenapa di Sumatera Utara atau daerah Sumatera lain mungkin Riau itu sudah mulai bangkit mereka untuk sistem Siska ini. Karena sebenarnya untuk yang di Kalimantan ini lebih ke perusahaan swasta, jadi mungkin untuk karena perhitungannya bisa jelas, kemudian hulu hilirnya juga masih dalam satu perusahaan, jadi mungkin lebih dapat dilihat dengan baik. Untuk kesimpulannya dapat diambil yang pertama, pembiakan sapi dengan model Siska atau sistem sapi kelapa sawit ini berpotensi menguntungkan bagi perusahaan secara komersial, tanda kutip secara komersial.
Kemudian yang kedua, IRR sekitar 12-16%. Kemudian untuk arus kas positifnya, ini dapat dilihat pada tahun ketiga dan tahun keempat. Kemudian untuk mengurangi biaya pengendalian gulma dan biaya pupuk untuk perkebunan. Jadi dengan adanya integrasi ini dapat mengurangi untuk biaya pengendalian gulma maupun biaya pupuk. Kemudian menghasilkan sapi bakalan setidaknya 16% lebih murah daripada sapi impor yang kita beli terpisah. Kemudian untuk proyeksi keuangan ini bergantung pada perencanaan dan manajemen yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, bagian yang paling penting adalah kemampuan untuk mencapai sinergi antara komponen peternakan dan perkebunan. Jadi tadi ada istilah tuan rumah dan tamu. Jadi untuk Siska ini harus saling berkesinambungan, saling bekerja sama antara pihak perkebunan maupun pihak pengelola peternakan. Mungkin sekian, izin saya kembalikan lagi ke Pak Adil. Terima kasih, Bu.